Hasil kopiannya gimana bentuknya, Bu? Kok berbeda saya? Kan tadi sudah di ini ya Pak, sudah di bold semuanya, ya. Ctrl A, terus copy, terus saya akan menuangkan ini semua di dalam Microsoft Excel. Nah, ini Microsoft Excel saya, maka saya akan membuka sheet baru. Nah, saya kontrol paste. Nah, begitu. Ya, sama. Yang garis-garis itu yang saya maksudkan, Bu. Yang garis-garis kayak pagar-pagar gitu. Oh, ini sebenarnya hanya kurang dilebarkan saja, Pak. Nah, nanti kalau sudah dilebarkan, maka akan muncul gitu. angkanya. Iya. Karena memang ini judul dari variabelnya itu panjang Bapak, jadi begitu. Dan angkanya memang panjang juga, jadi harus dilebarkan dulu. Nah, tadi saya sudah copy paste ini juga, saya simpan di sini tadi. Sama ya Pak Bu hasilnya? Sama, Bu. Ini sama. Ya, ini saya bold kuning karena memang ini yang menunjukkan skor efisiensi masing-masing DMU. Begitu. Jadi kita sudah mengetahui ya Pak Bu tingkat efektivitas dari masing-masing DMU itu. Tingkat efisiensi dari masing-masing DMU. Aya Financial itu memiliki tingkat efisiensi 0,33, Al-Amin memiliki tingkat efisiensi 0,53. Dan seterusnya sampai bawah. Begitu. Terus saya akan menjelaskan di sini Bapak Ibu, di sini ada benchmark. Apa sih itu benchmark? Begitu ya. Nah, benchmark ini biasanya digunakan untuk mengetahui referensi unit. Yang ada di sini, yang disebutkan di sini, merupakan perusahaan yang memiliki skor efisiensi sempurna, Bapak Ibu. Nih, 2015 prudensial. Kita lihat 2015 prudensial. Nah, dia memiliki skor efisiensi sempurna. Makanya di sini dia disebutkan begitu. Jadi benchmark atau lambda ini merupakan referensi unit. Yang ada benchmarknya biasanya yang perusahaan belum mencapai efisiensi. Nih, AIA Financial, skornya 0,33. Maka dia harus melakukan referensi kepada prudensial. Begitu Bapak Ibu cara membacanya. Begitu juga Al-Amin, skornya belum efisien, masih 0,53. Maka bagaimana caranya dia supaya efisien? Maka dia harus melakukan referensi terhadap Allianz Life dan Tokyo Marine. Dan Allianz Life 2015 pasti dia sudah efisien, makanya dia dijadikan sebagai referensi. Begitu Bapak Ibu. Berarti di sini benchmark itu bisa multi entitas ya, maksudnya nggak cuma prudensial. Karena yang ada nilai satunya itu kayak ada prudensial, Sun Life kan di sini Allianz. Nah, itu nanti memang dipilihkan dari softwarenya atau gimana tuh Mbak? Iya Ibu, jadi sudah langsung dipilihkan dari softwarenya dan itu sudah otomatis gitu ya Bu. Sebenarnya benchmark ini bukan tidak berpengaruh terhadap apapun, maksudnya hanya sebagai referensi unit untuk entitas yang belum efisien, dan biasanya benchmark ini digunakan untuk kita memberikan peringkat Ibu. Jadi kan ini yang disebutkan di sini merupakan entitas yang sudah efisien semua ya Pak Bu, yang dijadikan referensi gitu kan. Nah, bagaimana cara kita memberikan peringkat terhadap semua yang sudah efisien begitu kan? Maka di sini kita mengetahui misal nih prudensial berapa kali dia dijadikan referensi begitu Bapak Ibu. Jadi yang paling banyak dijadikan referensi maka dia yang efisien paling bagus begitu Bapak Ibu. Oh, oke. Berarti untuk peringkat 1, 2, 3-nya itu tergantung berapa kali di sini benchmark-nya gitu ya? Iya, karena kan iya Ibu. Kalau di sampingnya adanya times as a benchmark, itu pengaruh juga nggak tuh Mbak? Ada angka 28, 32, 23. Tidak, saya di sini selama ini tidak menggunakan ini, Bu. Tapi saya menggunakan ini. Times. Iya.
Ini kita hiraukan saja Bapak Ibu karena ini tidak kita pakai. Time of benchmark, proportionate, sama select-nya itu tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah projection sama skornya. Kalau benchmark ini sebenarnya cuma sebagai tambahan aja Bapak Ibu, karena kan biasanya untuk jurnal-jurnal jarang sekali yang menyebutkan benchmark, karena ini kan hanya sebagai referensi ya. Sedangkan benchmark ini tidak begitu penting biasanya Bapak Ibu. Dan jurnal itu jarang sekali yang menyebutkan benchmark begitu. Berarti yang dipakai hanya projection ya sama itu. Iya, skor. Jadi di sini saya hanya menyebutkan saja apabila Bapak Ibu ingin memberikan peringkat begitu kan, entitas yang memiliki skor efisiensi sempurna atau 1 itu kan pasti banyak ya Pak Bu. Jadi kan kita tidak bisa membedakan mana sih dari entitas yang sudah efisien, mana yang paling bagus, mana yang paling tidak bagus walaupun dia sudah efisien begitu. Maka kita lihat dari benchmark. Jadi dia sudah dijadikan benchmark berapa kali gitu. Biasanya yang dijadikan referensi paling banyak itu yang paling bagus begitu. Untuk yang itu Mbak masih ragu nih Mbak. Yang sempurna itu kan ada 3 perusahaan itu. Seperti Prudensial, kemudian Marine Life itu. Iya, betul. Itu berarti yang tidak sempurna itu apakah merujuk ke 3 yang sudah sempurna itu, atau kalau lihat dari contohnya kan financial itu cuma merujuk ke Prudensial, sementara Al-Alamin merujuk ke Allianz sama Marine Line. Itu gimana terjadi perbedaan itu gimana tuh Mbak? Sebenarnya untuk teknisnya saya kurang tahu ya Pak, karena memang ini sudah otomatis dari berarti ini software-nya ya. Software-nya aja ya Bu ya, hasil dari software aja gitu. Iya, mungkin kalau menurut saya software itu sudah mempertimbangkan, misalnya Allianz Life tidak efisien, apa sih yang menyebabkan Allianz Life tidak efisien dari 4 variabel yang kita gunakan? Misalnya dia tidak efisien bagian total liabilitas, maka dia harus meningkatkan efisiensi total liabilitas supaya dia efisien. Dan mungkin juga Prudensial itu memiliki total liabilitas yang sangat bagus begitu Bapak. Makanya dia di sini direferensikan untuk belajar dari Prudensial begitu mungkin Bapak. Kalau kita ya. Jadi intinya ini hasil software aja ya Mbak ya, bukan yang lain juga ya? Iya betul Bapak. Hasil otomatis dari software. Sudah Bapak Ibu? Oke, bisa dipahami Bu. Kemudian kita akan beralih ke data ini lagi Bapak Ibu, data awal. Nah, dari 4 variabel ini kita copy Bapak Ibu. Kita copy 4 variabel tersebut. Sudah. Kita copy, terus kita buka sheet baru, kita pastekan. Sudah Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah Bu. Kemudian kita pastekan, sudah, dari 4 variabel tersebut. Kemudian kita akan ini nama DMU-nya nggak dipaste juga kan ya Mbak? Tidak. Boleh sih, cuma di sini yang kita butuhkan hanya angka-angkanya saja. Iya. Jadi kemudian kita akan membuka kolom baru, 2 kolom di masing-masing variabelnya. 2 kolom. Karena kita nanti akan isi dengan projection yang tadi ya Bapak Ibu. Projection aja Mbak, atau sama select-nya juga? Projection saja Ibu. Nah, kita kembali ke kalau kita sudah membuat 2 kolom di sebelah kanannya, sini nanti akan diisi dengan projection, kemudian sini akan diisi dengan perubahannya. Jadi kita kembali dahulu ke hasil tadi. Nah, di sini ada yang namanya projection total asset. Ada ya Bapak Ibu? Ada. Nah, kita copy projection-nya. Kemudian kita pastekan di samping dari total
data total aset awal. Nah, begitu. Sudah? Ya, sudah. Kemudian di kolom berikutnya kita tulis perubahan. Nah, setelah kita tulis perubahan, perubahan di sini itu perubahan apa? Perubahan dari data total aset awal dengan data projection. Apakah dia berubah atau tidak begitu. Jadi nanti kita akan mengetahui, ini kita di sini merupakan step untuk mengetahui total potensial improvement ya Pak Bu. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak, apa itu total potensial improvement. Mungkin boleh diulang lagi, Mbak? Baik. Jadi di sini kita akan menganalisis tentang total potensial improvement, di mana total potensial improvement itu kita analisis per masing-masing variabel Bapak Ibu. Nanti hasilnya apa? Jadi hasil analisis ini nanti akan menghasilkan sebuah angka di mana angka tersebut itu merupakan total potensial improvement. Angka total potensial improvement seberapa besar angka untuk entitas-entitas yang belum efisien untuk melakukan perbaikan begitu Bapak Ibu. Nanti kita akan tahu dari hasilnya ya Pak Bu. Jadi di sini kita akan mencari perubahannya dahulu, yaitu perubahan dari total aset. Yang pertama, kita menggunakan rumus perubahan, yaitu sama dengan total aset awal dibagi total aset projection, mohon maaf, dikurangi total aset projection, baru dibagi total aset awal, begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Saya belum ketemu nih, Bu. Belum ketemu yang mana ya Pak? Terputus tadi sore, Bu. Oh, baik Pak. Bapak sudah sampai mana? Masih menambah insert dua itu tadi, Bu. Oh, baik. Saya tunggu ya Pak ya. Ya, sip. Baru masuk menambah dua tabel tadi ya. Dua kolom. Oh, kalau di saya strip ya Mbak ya. Karena kalau di Mbak ini kan 0,00 ya. Di saya 0,00-nya jadi strip semua. Harus begini ya Bu. Maka harus diubah dulu menjadi number Ibu. Nah. Oh, iya. Iya. Ini saya masih ini accounting. Jadinya strip semua. Formatnya harus diubah dulu Ibu. Bapak bagaimana sudah? Masih menambah dua tadi, Bu. Untuk perubahannya gimana, Bu? Yang projection total aset itu belum. Begini Bapak. Perubahannya rumusnya sama dengan yang ini Bu, yang projection total aset tadi itu dapatnya dari mana tadi Bu? Yang di samping total aset itu? Dari hasil ini Bapak, yang tadi sudah kita copy pastekan ya Pak ya. Ya. Jadi di sini sebelah sini ada yang namanya projection total aset. Oke, bentar Bu. Projection total aset kita copy terus kita pindahkan di sini Bapak. Bentar Bu, bentar. Baik Pak. Dia hasil dia yang dibagi tadi atau hasil yang kita pindahkan tadi Bu ya? Sama saja Bapak, yang kita pindahkan saja juga nggak apa-apa. Karena itu kan tadi yang dibagikan tadi kan itu hasil analisis saya awal ya. Karena ya proyeksional ya. Supaya lebih memudahkan. Ada Bu, lagi di copy. Baik Pak. Oke Bu, udah itu. Selanjutnya Bu. Oke.
Kita misalnya Bapak Maaf, agak terputus. aset awal dan sama dengan kurung awal dikurangi kurung tutup dibagi total aset awal. Sudah, Bapak? Total aset awal 2 Ibu ya. Ya. Oke, Bu. Kemudian kita enter ya, Pak. Maka kita selanjutnya kita akan tarik ini supaya nah, Kok saya dapatnya 0 ya? Ada yang salah dengan saya, Bu? Memang 0 sini, Bu? Bapak, apakah formatnya sudah number? Di sini harus kita sesuaikan formatnya number, Bapak. Di bagian Benar home kok Pak, 0 kalau yang di aset kebanyakan 0. Iya. Hanya yang di bagian atas 0,41, ada yang 0,10 sama 0,24. Hanya ada 3 yang ada angkanya Pak. 4, sorry, ada yang 0,08. Saya yang pertama Tapi 0 ini sini, yang Bu. Hah? Yang Ini perubahannya itu Pak. Ya, Perubahan yang paling pertama atas. Total asetnya 5 juta nggak Pak? 5.164.388. 388. Projectionnya 30.21.539. Bapak, kalau saya tadi sempat salah pembaginya Pak. Jadi tadi apa namanya? Saya Jadi bingung pas lihat di Mbaknya kok beda. Oh, ternyata saya dibaginya sama projection-nya. Harusnya total asetnya. Iya. Iya. Jadi dibaginya itu total aset dikurangi projection, baru dibagi total aset yang awal begitu. total aset. Oh gitu, berarti saya salah juga nih. Ya. Tapi ini saya ada berbeda ya nak ininya 0,07. Oh. Oke, udah ketemu, Bu. Sudah, Bapak? Oke, baru ketemu. Nah, Ya, Bapak tadi Ibu, di sini kan ada perubahan ya. Di sini perubahan ada yang perubahannya 0,00, ada 0,41. Nah, 0,00 berarti dia ketika total asetnya itu sudah sama dengan projection. Jadi dia tidak ada perubahan, makanya dia 0,00. Tapi ketika dia 5,41 dan perubahan projection-nya berbeda, maka dia mengalami perubahan sebesar 0,41. Begitu. Iya, Pak, Bu. Begitu, jadi yang 0,00 berarti memang data total aset awal dan proyeksinya itu Gitu, sama. ya. Sama. Ya, Antara begitu. total dengan projection sama itunya, Bu ya. Iya. Oke. Lantas ini fungsinya untuk apa sih gitu ya, Pak ya? Yang ditanyakan pasti ini fungsinya untuk apa sih gitu. Nah, cara membacanya di sini ketika total aset di sini 5,164, proyeksinya 3,21 dan dia perubahannya 0,41. Artinya apa? Tadi kan kita ketahui ya, data yang pertama itu adalah data AIA Financial, dia memiliki skor 0,33. Jadi dia masih di bawah efisien, dia masih sangat inefisiensi, begitu ya Pak ya? Oke, Bu. Nah, maka di sini akan kita ketahui ternyata memang dia punya masalah di dalam total asetnya. Di mana total aset data awal dengan proyeksinya tidak sama, dan dia harus melakukan perubahan sebesar 0,41. Atau ketika dikali 100%, sekitar 4,1%. Maka, tadi Allianz Life, supaya dia efisien, maka harus melakukan perbaikan sebesar 4,1% terhadap total asetnya. Total asetnya. Begitu cara membacanya, Bapak Ibu. Oke, Bu. Tapi karena dia tidak efisien di awal tadi itu ya, Bu ya, makanya ada karena dia dibandingkan dengan yang
tempat merujuknya tadi itu, berarti dia harus melakukan perubahan total asetnya yang perubahan ya Bu ya? Iya, tapi kan biasanya total aset tidak untuk dikurangi ya Pak. Jadi di sini perubahan tersebut bisa dikurangi, bisa ditambahkan. Jadi kalau tergantung variabelnya, kalau total aset berarti kan itu kan positif ya Pak. Kita memiliki aset banyak berarti itu sesuatu hal yang positif bagi kita gitu kan ya. Jadi di sini total aset di sini 0,41 berarti Allianz Life ini lebih baik meningkatkan sebesar 4,1 terhadap asetnya. Nanti berbeda dengan total liabilitas. Liabilitas itu kan kewajiban utang. Maka nanti perubahannya dia harus mengurangi hutangnya, begitu Bapak Ibu, biar dia efisien. Oke. Mbak, berarti kalau yang 0,00 ini dikatakan sudah efisien gitu ya, tidak ada perbaikan? Iya, tidak ada perbaikan. Walaupun memang tadi ini data yang kedua adalah data Al-Amin, dia 0,53 begitu ya Bu ya. Iya, Tapi betul. Al-Amin ternyata dia tidak harus melakukan perubahan. Berarti dia memiliki skor 0,53, sumber inefisiensinya bukan dari total asetnya, begitu Bapak Ibu. Makanya total aset di sini dia tidak mengalami perubahan begitu. Berarti kalau dia positif, dia harus tingkatkan, kalau dia negatif, dia harus kurangkan ya Mbak? Tidak pasti seperti itu Ibu. Memang ada yang positif, ada yang negatif. Positif negatifnya kita sesuaikan dengan variabelnya. Jadi tingkatkan itu pasti untuk variabel yang positif gitu ya Pak Bu. Jadi misal pendapatan, nggak mungkin kan untuk efisien maka kita harus mengurangi pendapatan, pasti kan kita harus menambah pendapatan gitu ya Bu. Walaupun di sana hasilnya negatif, maka kita harus menambahkan pendapatan, tidak boleh mengurangi begitu. Oke, disesuaikan dengan variabelnya. Cuma yang di bagian paling bawah itu kalau saya lihat itu ada average ya, itu dirata-ratakan fungsinya untuk apa ya Mbak? Iya Ibu, jadi kan di sini saya melakukan average ya Bu, untuk misalnya average untuk data total aset awal. Ini ya Bu. Nah, saya juga akan melakukan average untuk 3 ini. Nah, sebentar. Nah, yang ini tadi ya Bu, sebentar. Nah, ini ya, punya saya ya, ini tadi ya. Iya, bagian paling bawah. Nah, itu. Average ini merupakan rata-rata data total aset semuanya, data awal. Kalau ini merupakan average dari projection, dan ini merupakan average dari perubahan semuanya. Oh, tapi ini rumusnya nggak average, Mbak? Yang mana? Yang 0,07. Oh, ya. Baik, Ibu. Sebentar. Nah, sudah ya, Bu, ya? Iya. Nah, kalau tadi kan kita membahas misal nih, Bu, yang ini. Kita sudah mengetahui kan ini entitas apa, maka dia lebih baik meningkatkan total asetnya sebesar sekian gitu ya. Ini per entitas, per DMU. Kalau ini kita membacanya per semua DMU, rata-rata semua DMU begitu. Jadi untuk semua DMU yang masih belum efisien atau masih inefisiensi, dia lebih baik meningkatkan total asetnya rata-rata sebesar 1%, begitu. Cara membacanya ini rata-ratanya begitu, Ibu. Keseluruhan di banyak Bu ya? Iya, keseluruhan dari semua DMU atau perusahaan atau entitas begitu, Ibu. Begitu, Bapak. Begitupun untuk nanti variabel selanjutnya ya Pak Bu, begitupun untuk total liabilitas, pendapatan maupun dana tabaruk begitu. Jadi tergantung kita memasukkan berapa variabel, maka kita juga harus menganalisis semua variabel itu satu-satu seperti ini. Tapi biasanya kalau untuk jurnal-jurnal itu biasanya untuk total potensial improvement-nya itu pasti untuk rata-rata, karena tidak mungkin menyebutkan satu persatu dari masing-masing DMU ya banyak. Jadi rata-rata biasanya yang disebutkan adalah rata-ratanya. Rata-rata dari masing-masing variabel begitu. Mbak, untuk nanti yang dianalisis ke step kedua setelah DA, berarti nilai yang dipakai itu nilai projection atau nilai skor yang ininya, Mbak?
yang di apa nih namanya perubahannya, projection Untuk yang atau step mana ya, Bu? misalnya saya kan setelah DEA sudah tahu nih nilai efisiensi, kemudian saya mau pakai data panel. Nah, nilai efisiensi itu saya ambilnya dari mana? Dari projection atau dari ini perubahan? Yang ini, Ibu, yang Atau data dari awal skor? tadi, yang skor, iya. Oh, yang ini ya. Oh, oke. Iya. Kalau berarti yang itu hanya untuk mengetahui ranking kali ya? Kalau Atau apa yang benchmark, harus diperbaiki gitu? iya, kalau benchmark tadi untuk mengetahui ranking ya, Bu ya. Kalau Mm-mm. ini projection sama perubahan itu untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki untuk menuju efisien Mm-mm. begitu, Ibu. Untuk Oh, melakukan oke. potensial improvement gitu. Oke, oke. Ya tadi saya sempat bingung ini data yang mana nih yang mau nanti diregresikan gitu. Baik, sudah Oke, jelas Bapak oke. Ibu? Iya, Jadi Kalau nanti sudah. bagaimana Pak? nih, ya berarti yang untuk yang kolom keduanya berarti projection total liabilitas ya Bu ya, sesuai dengan Iya, kelompoknya masing-masing ya Bu ya. iya betul Bapak. Oke, sip. Begitupun untuk semua variabel ya Pak Bu, bergantung kita memberikan berapa variabel, maka semuanya harus kita estimasi begitu ya, untuk mengetahui seberapa besar sih dari masing-masing variabel tersebut untuk ditingkatkan supaya efisien begitu ya. Jikalau sudah, maka kita akan ke RTS atau return to scale. Tadi kan kita menggunakan, kita kembali ke itu ya Pak Bu, ke software. Sebentar. Kita kembali ke software. Nah, setelah kita mengetahui skor efisiensinya, kita sudah mengetahui benchmarknya atau referensinya yang digunakan unit-unit yang belum efisien, dan kita sudah mengetahui total potensial improvementnya, maka kemudian kita akan mengetahui RTS atau return to scale. Nah, bagaimana caranya? Cara untuk mengetahui RTS, maka kita klik ini Bapak Ibu, envelopment model. Sudah? Tunggu, Mbak. Envelopment model. Envelopment. Masuk Ya. ke software, bentar Bu, bentar. Kemudian akan muncul jendela envelopment model. Ya. Bapak bagaimana? Tadi di software tadi diklik envelopment model ya Bu ya. Iya, Bapak yang ini Bapak, yang R envelopment model. Oke, siap Bu. Siap Bu, sudah? Sudah, maka akan muncul seperti ini ya Pak Bu. Maka kita pilih yang RTS. RTS. Ya. Oke. Kemudian kita pilih yang nomor 6, scale efficiency or scale effect. Ya, sudah. Sudah. Kemudian kita klik run. Oke. Sudah. Nah, sudah. Maka kita akan muncul seperti ini lagi ya Pak Bu. Tapi di sini berbeda dengan yang tadi. Di sini ada envelopment model, di sini untuk mengetahui return to scale-nya. Apakah dia CRS atau VRS. Maka untuk mengetahui hasilnya kita klik yang score. Nah, Skor yang SE ya, Mbak? iya betul. Ini lihatnya dari mana nih? Pure technical atau teknikalnya aja? Nah, di sini ada RTS, Ibu. Sebenarnya yang kita pakai adalah RTS. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya ya, apa itu technical efficiency, pure technical efficiency score, dan skala efisiensi begitu ya. Nah, sebenarnya di sini tadi kan kita sudah mengetahui ya Bu, skor efisiensi awal yang kita dapatkan ya Bu. Nah, ini ada pembagian berdasarkan nama-nama efisiensinya. Nama efisiensi ada technical efisiensi, efisiensi teknis murni, atau skalanya. Tapi biasanya yang kita gunakan adalah skor efisiensi yang tadi awal. Ini hanya pembagiannya atau penjabarannya begitu Ibu. Kan efisiensi itu ada banyak ya Bu macamnya. Dan apabila kita akan mencari technical efisiensi, maka kita menggunakan ini. Technical efisiensi secara murni ini dan skala efisiensi murni ini. Dan ini tuh skala efisiensi merupakan hasil dari gabungan ini.
pure technical efficiency sama technical efficiency begitu. Tapi umumnya ketika kita akan mencari skor efisiensi, maka kita akan menggunakan skor efisiensi yang tadi Bapak Ibu. Bukan yang ini. Begitu. Dan di sini itu yang penting adalah RTS atau return to scale. Oke. Nah, apa itu RTS? Jadi kan RTS itu return to scale itu terdiri dari decreasing, increasing, sama konstan. Nah, apa sih bedanya decreasing, increasing, sama konstan? Tadi kan sudah kita bahas ya, Bu. Decreasing berarti dia ketika dia melakukan penambahan input 1, maka dia hasil outputnya akan berkurang gitu ya, Bu. Increasing ketika dia menambahkan input 1, maka dia akan menghasilkan output lebih dari 1, begitu ya. Begitu pula konstan, ketika dia melakukan penambahan input 1, maka hasilnya juga akan konstan, nambah outputnya 1, begitu. Nah, kita tahu dari ini. Jadi, ketika kita baca AIA Financial, tadi kita mendapatkan skor efisiensinya kalau tidak salah 0,33 dan dia sedang dalam keadaan decreasing. Begitu Bapak Ibu. Mbak, yang apa sih analogi yang tadi itu mungkin bisa diketik juga ya Mbak, biar kita, saya suka lupaan soalnya. Analogi yang Yang kapan kita tadi ya, menggunakan kenapa BCC, dia CC. decreasing sama konstan. Yang ini sih Mbak tadi. Decreasing itu tadi penambahan atau, nah itu saya jadi lupa lagi. Baik Ibu. Maklum. Lagi puasa agak-agak koneksinya kurang ini. Nah, faktor umur mungkin, Bu. Juga Pak. Mau diketik bagaimana ya Bu? Atau nanti mungkin saya share aja ini, gitu ya? Oh iya boleh. Decreasing itu ketika penambahan input apa tadi ya Mbak? Penambahan 1. Decreasing itu kan decrease berarti kan dia menurun ya Bu ya? Menurun. Jadi ketika suatu entitas atau perusahaan menambahkan satu inputnya, maka ternyata hasilnya malah menurun. Kurang dari 1, begitu Ibu. Hasil outputnya begitu. Dia berniat menambahkan 1 input, tetapi ternyata malah outputnya itu berkurang. Begitu. Oke. Kalau kemudian yang increasing itu kan artinya meningkat ya. Jadi ketika suatu entitas atau perusahaan menambahkan 1 input, ternyata hasilnya lebih dari 1, begitu. Ketika menambahkan 1 input, ternyata menghasilkan lebih dari 1 output. Memberikan 1, ternyata dia menerima lebih dari 1, begitu. Kalau konstan, Mbak? Kalau konstan, ketika perusahaan menambahkan 1 input, maka dia juga akan menghasilkan 1 output, begitu. Memberikan 1, dia menerima juga 1, begitu. Ibaratnya begitu, Ibu. Oke. Sip, saya ketik di Mbak. Baik, ini Ibu. suka lupa. Oke. Siap-siap. Makasih ya, Mbak. Iya, Ibu. Di sini sebenarnya gini, Bapak Ibu, kan di sini Allianz Life. Allianz Life pada tahun 2015 dia tadi kan memiliki skor efisiensi yang sempurna ya Pak Bu yang di awal. Nah, dia sedang dalam keadaan konstan. Tapi tidak semua yang memiliki skor efisiensi sempurna atau 1 dalam keadaan konstan Bapak Ibu. Jadi Sun Life tadi juga memiliki efisiensi yang sempurna ya, 1 ya? Iya, 1 tadi Bu. Ya, ternyata dia masih increasing, dia masih melakukan maksudnya dia sedang dalam keadaan increasing. Ketika dia menambahkan 1 input, ternyata dia menghasilkan output lebih dari 1, begitu. Jadi walaupun dia efisien, belum tentu dia dalam keadaan konstan, begitu. Ibaratnya kan kalau diibaratkan decreasing, increasing sama konstan. Seperti gunung ya Pak Bu, ketika kita naik berarti dia increasing, ketika kita turun berarti dia decreasing gitu ya. Nah, ketika di atas berarti dia konstan. Tapi yang efisien, sempurna, belum tentu dia berada di atas Bapak Ibu. Bisa dia sedang
turun atau dia sedang naik begitu. Ini kalau misalnya kita mau bikin analisanya nih Mbak, secara rangkuman, ini enaknya gimana ya Mbak ya? Kalau misalnya di apa namanya? Karena ini ada banyak ya Mbak, dan ada berapa periode dan ada banyak entitas juga. Dan beda-beda, Iya, ada betul. increasing, decreasing, ada konstan. Nah, ini kira-kira gimana ya Mbak? Kalau satu-satu penuh sekali itu berarti Iya. tulisannya. Kalau biasanya sih saya hanya mengelompokkan Ibu, jadi menyebutkan berapa entitas yang sedang mengalami decreasing, berapa entitas yang sedang mengalami konstan, dan berapa entitas yang mengalami increasing, begitu saja. Oh Secara iya. iya. Berarti dikelompokkan aja gitu ya. Jadi hanya ada 3 kelompok gitu. Iya, betul Ibu. Sudah Bapak Ibu? Oke, Bu. Nah, sebenarnya untuk mencari efisiensi menggunakan Max DA itu hanya itu Bapak Ibu. Itu udah sangat cukup karena kan kita mencari efisiensi suatu entitas ketika kita sudah mengetahui skor itu sebenarnya udah cukup. Ketika kita sudah mengetahui skor efisiensi yang tadi, sebentar. Itu tadi FRS aja ya Mbak ya? Apa tadi tuh sekalian sama scale efisiensi juga? FRS yang mana ya Bu? RTS. Tadi variable return to scale. Oh, VRS. Iya. Jadi kan kita tadi menggunakan asumsi VRS ya Bu, atau variable return to scale, di mana kita mengasumsikan perusahaan yang kita teliti itu tidak pasti dalam keadaan konstan. Maksudnya ketika dia menambahkan satu input, hasilnya itu bisa berkurang, bisa konstan, atau bisa bertambah. Makanya kita menggunakan asumsi itu ya Bu, menggunakan model itu. Maka hasilnya kita bisa lihat dari hasil LPS tadi. Perusahaan mana yang sedang increase, bagaimana? Kalau mau lihat scale efisiensi gimana tuh Mbak? Sama juga itunya tahapannya? Scale efisiensi bisa kita lihat dari yang tadi. Skala efisiensi. Nah, ini skala efisiensi skor Ibu. Oh, ada ya. Ini di bagian skor yang tadi. Di samping RTS ya? Iya. Untuk skala efisiensinya ini, Bu. Itu kalau skala efisiensi untuk menilai apa tuh, Mbak? Sebenarnya skala efisiensi itu sebentar. Kan efisiensi itu sebenarnya banyak macamnya ya Bu. Ada efisiensi teknis, ada efisiensi teknis murni, ada skala efisiensi gitu ya Bu. Bahkan ada yang menyebutkan efisiensi ekonomi, efisiensi alokatif gitu ya Bu. Banyak macamnya memang. Tapi yang disebutkan di sini kan teknis efisiensi, pure technical efisiensi sama skala efisiensi. Nah, untuk yang teknis efisiensi ini menggambarkan itu ketika kemampuan DMU dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi ini menggambarkan, menunjukkan kemampuan IA finansial dalam menggunakan sumber daya yang ada, dalam memanfaatkan input begitu. Secara teknis begitu Ibu. Oh, oke. Kalau yang tadi Ibu bertanya, ya, yang SS. Ya. Kalau SE itu gambaran DMU yang beroperasi pada produksi yang tepat. Penjelasannya sih seperti itu. Maksudnya kalau skala efisiensi ini lebih gambaran umumnya atau rangkumannya dari teknis sama pure technical efisiensi begitu Ibu. Gabungan dari ini begitu biasanya. Gambaran umumnya begitu Ibu. Iya. Mungkin nanti jadi, juga bisa bagaimana? Kalau dalam tulisan itu sebenarnya yang dikemukakan itu perubahan sama RTS ini aja ya Bu ya biasanya? Kalau dalam biasanya itu yang penting skor efisiensi yang tadi Bapak, skor efisiensi yang pertama kita menganalisis kan itu ada skor saja. Nah, itu skor efisiensi yang menyebutkan dia efisien atau tidak. Nah, yang perubahan itu penting ya? Yang perubahan ada yang 0,41 tadi? Penting ketika suatu entitas yang tidak efisien ingin
menuju efisien begitu, Bapak. Oh, Jadi gitu. improvement itu untuk mengetahui seberapa besar yang harus diperbaiki supaya entitas tersebut menjadi efisien begitu. Kalau benchmark, tadi kan ada benchmark. Benchmark itu ketika kita ingin melakukan peringkat. Kan kalau yang tidak efisien gampang ya diperingkatkan ya, bergantung angkanya begitu ya. Iya, Tapi betul. kalau untuk yang efisien, bagaimana cara memberikan peringkat? Kalau yang sudah satu, cara memberikan peringkat itu berdasarkan dia berapa kali dijadikan referensi begitu. Biasanya yang lebih banyak dijadikan referensi itu yang lebih bagus begitu ya. Begitu Bapak Ibu. Dan Mas itu peringkat. Peringkat atau benchmark atau menjadikan referensi unit untuk perusahaan-perusahaan yang masih belum efisien, maka dia melakukan benchmark ke perusahaan yang sudah efisien begitu. Bagaimana Berarti Bapak kalau Ibu? variabel return to scale itu lebih kepada karena mau lihat posisinya dalam keadaan tidak pasti ya. Kalau CRS constant return to scale mau melihat perusahaan itu dari sisi konstannya aja gitu ya Mbak ya? Iya betul. Tadi kan ada dua model ya, BCC sama CCR. Kalau BCC menggunakan asumsi VRS, CCR menggunakan asumsi CCR begitu. Aduh. Oke. Iya Ya, betul Ibu. Sudah. Sudah Bapak? Ya. Jikalau sudah ini sudah selesai Pak. Untuk yang menggunakan Max DA-nya. Kita akan lanjut untuk mencari productivity-nya.